Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk mari kita saksikan. Shalom, sahabat Man of God, di mana teman-teman berada hari ini. Kita agak berubah formasi hari ini, teman-teman. Ya, biasa ada Rain bersama dengan kita, tapi hari ini Rain ditukar dengan sahabat kita baru, namanya Pak Prana. Bro Prana, PWG kalau kita panggil ya. Bro Prana in the house. Terus di sini juga seperti biasa ada Om Fahrul Rozi yang selalu setia sama The Man of God hari ini. Oi, shalom bro. PWG. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Semua udah vaksin belum nih? Gua belum. Lu belum, Pak Prana? Lu? Belum gua. Belum schedule udah gua. vaksin belum lu? Oh gitu. Belum ada. Belum. Dengar sih emang setiap pemuka agama dari setiap agama akan divaksin dari pemerintah, cuman kita masih menunggu nih waiting list semuanya nih. Ya, anyway. Ya. PWG. Ya. Apa ya? Apa? Tema kita hari ini? Uh. Tema kita hari ini bagaimana pendapat kita, tanggapan kita mengenai istri yang bekerja, suaminya tidak. Nah, Oke, itu tema kita. Bekerja, suaminya tidak, berarti, bro. Oke, berarti sekarang topik bahasan kita teman-teman Man of God bukan sekitar umur 17 sampai 35 tahun, tetapi kepada pria dewasa ya, yang rumah tangga, yang sudah 40 tahun, 35 tahun ke atas mungkin ya. Jadi agak-agak dewasa sedikit nih. Jadi teman-teman yang kemarin ngebahas tentang agak-agak masturbasi, nonton bokep gitu kan ya. Nah sekarang udah belajar ke lebih tingkat dewasa. Oke, suami di rumah, istri yang bekerja di luar. Yang bekerja. Oke, menurut Pak PWG, Pak Prana, ya. Kalau lu setuju nggak sih dengan keadaan istri yang bekerja lalu suami di rumah kan? Kita katakan bahwa laki-laki terus bekerja, ya kan, menghidupi istrinya. Sedangkan kalau yang tema kita harus bahas kan istri yang bekerja tetapi suami di rumah. Kebalik nih. Nah, pandangan lu bagaimana Pak Prana? Kalau pandangan gue, bro, ini sebenarnya tema kita ini sebenarnya terjadi dalam situasi rumah tangga gue, bro. Oh gitu. Kan? Nah, realita ya? Realita ini jadi benar-benar terjadi ini. Ada narasumber nih ya. Jadi di rumah tangga gue nih, istri gue yang kerja, bini gue yang kerja, sedangkan gue ibaratnya jadi BRT, bapak rumah tangga, bro. Biasanya kan IRT, ini BRT nih. Gue punya anak 2, cewek 1, 8 tahun, cowok 1, 6 tahun. Nah, karena istri gue kerja, automatically gue di rumah sama mereka, gue yang ngurus mereka. Gitu loh. Tapi sebenarnya ini kejadian ini situasi ini merupakan kesepakatan gua sama istri gua gitu loh. Jauh sebelum adanya pandemi gitu sekitar tahun kesepakatan 2000. Ya, berarti ya. Kesepakatan tahun 2016 gitu. Jadi gua ngomong karena ada situasi di mana bokap gua waktu itu sakit, bro. Sakit stroke dia nyokap gua juga udah tua. Nah, akhirnya gue ngomong sama bini gue, gimana nih, papa udah gak bisa ngurus dirinya sendiri, nyokap gue udah tua juga, gimana kalau gue akhirnya resign, ya akhirnya istri gue setuju gitu, dia yang bekerja, gue yang waktu itu ngurusin bokap waktu belum meninggal. Nah sekarang bokap gue meninggal, ada pandemi,
Dan otomatis kan umur gue juga kan semakin naik ya untuk nyari Ya, kerjaan ya. lagi dengan usia seperti ini kan agak sulit juga gitu loh. Akhirnya gue Hmm. sekarang situasi gue yang di rumah, istri gue yang kerja, gue ngurus anak-anak gue, ngurus makan mereka, Oke. mandiin mereka, sekolah mereka gitu bro. Jadi ini sebenarnya situasi pas banget dengan keadaan gue realita gitu. Jadi startingnya itu sebenarnya lu sama istri lu tuh awalnya sama-sama Dua-duanya kerja dong ya? dua-dua kerja. Oke. Tapi karena satu lain hal, ya ada first majoring tadi, akhirnya lu memutuskan sama istri diizinkan untuk tidak bekerja. Lalu ketika panen berlanjut, akhirnya lu ngurus anak nih, Iya, terus bekerja. gitu. Oke. Om Faru. Nah, kan Om Faru kasusnya beda lagi Oi. nih. Om Faru kan Yes. dia pure pelayanan, usaha juga, dan istri di rumah ya, Om Faru ya. Yes. Nah, kalau menanggapi tentang tema kita hari ini, Om Faru, menurut lu bagaimana sih tentang suami di rumah tapi istri bekerja, Om Faru? Sebenarnya sih pernah ada sinetron bro ya, ada sinetron pernah di TV tuh pernah nonton Dunia Terbalik ya. Wih, Dunia Terbalik jadi oke. suami di rumah, ya kan, istri bekerja. Nah, kenapa ini film ada? Karena kisah nyata Om Bimo sama Om Prana. Iya. Nah, bagi gue sih gini ya, bagi gue sih pernikahan itu kan udah jadi satu, pernikahan udah jadi satu. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang nggak hebat. Saling melengkapi kalau bagi gue sih. Nah, tadi Bro Prana bilang tadi bahwa ada kesepakatan. Itu penting tuh, Bro. Ya. Penting arti sebuah kesepakatan. Nah, kalau nggak ada kesepakatan, pasti ribut. Nah, kalau case tertentu, contoh gini zaman sekarang nih Om Bimo sama Om Prana nih, masa-masa pandemi banyak orang di PHK, ya kan? Ya. Orang yang udah hebat bisa dibawa, betul nggak Bro? Betul, kan? bro. Ya. Untuk nyari kerja juga susah karena usia bertambah. Iya. Sedangkan betul. istri punya potensi nih Bro, contoh nih, dia bisa Karirnya. masak contohnya nih, bisa masak, bisa dia berkreasi, kenapa enggak gitu loh? Ya kan? Sambil juga kan gini Bro. Alkitab udah bilang juga dalam Amsal 31 kan, istri yang cakap. Yuk kita buka yuk, sebentar yuk. Iya. Coba. Baca Om Faru. Kita buka yuk, Amsal 31. Gue yang baca. Ayat berapa bro? 13 kalau nggak salah ya. Oke. Amsal 31 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 nih Om, coba deh. Ayat yang pertama ya. Amsal 31 10. 10. Ayat 10 sampai 14, sorry. 10 sampai 14 ya. Ini Iya, judulnya ini puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat 10 ya. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan untungan. Ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ayat 14 itu tadi, bro. Ayat 15 gue lanjutin ya. Boleh. Boleh ya, ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi bagian tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Demikian, bro. Amin. Ya, jadi Amsal ini, bro, tulis begini ya, puji-pujian bagi istri yang cakap. Ya. Nah, jadi bagi gue, kalau suami lagi nggak bisa, kenapa nggak salah dong kalau istri bantu? Betul nggak? Bantu tuh mati gini, ayat yang ke-13. Dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangan. Nah, jadi bagi gue kalau istri kerja itu, bagi gue pribadi ya, tidak untuk menunjukkan gue hebat daripada suami. Enggak. Justru istri kerja itu adalah untuk keluarga. Ya kan? Nah, makanya lo kalau nyari istri yang belum married, ya lo jangan lihat cantiknya dulu nih. Betul nggak, bro? Gue nyari cantiknya dulu, bro. Kalau gue sih cantik sekian lah. Oke. Yang penting bagi gue tuh dia komunikasi, benar. dia rajin, dia bisa mensupport. Buat apaan lo cantik, ya kan? Buat apaan lo begini kalau nggak bisa mensupport lo jadi satu, bro? Betul. Ini kata Amsal gini, Om.
Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Makanan. Jadi bagi gue sih nggak salah ya bro, istri bekerja gitu, istri berkarir. Bagi gue satu tujuannya kan buat keluarga juga. Betul nggak? Kalau suami juga nggak, kalau suami contohnya lagi pandemi di PHK, ya kan kalau anak diurus siapa yang ngurusin? Kan saling melengkapin gitu loh. Jadi di sini namanya suami istri itu nggak ada yang hebat, nggak ada. Satu sakit semua sakit, satu happy semua happy. Jadi bagi gue sih pribadi sih nggak masalah. Cuman tanda kutip kalau suami nggak kerja pasti ada yang namanya apa Om? Image negatif. Nah, sorry, gue potong bro. Nah, memang itu untuk awal-awal gue memutuskan sama istri gue, tadi kan gue bilang, gue ngomong sama dia nih, kesepakatan nih. Awal-awal memang kayaknya nggak enak banget gue ngejalaninya nih, apalagi gue lihat tetangga-tetangga kayaknya gimana gitu, gue di rumah ya kan. Pasti image-nya negatif dulu. Iya, yang keluar itu istri gue tiap hari, pulangnya malam, gue di rumah sama anak-anak, ya pasti image-nya gitu ya, benar kayak Bro Fahrul bilang. Gitu, jadinya image-nya bikin gue sendiri jadi yang nggak enak gitu bro. Gimana? Tapi gini bro, yang berkembang di umum adalah ada sebuah tulisan ngomong ini, perempuan itu tulang rusuk bukan tulang punggung, gitu ya. Nah akhirnya itu menjadi bahan penikaman kepada laki-laki yang nggak bekerja. Karena awalnya masih sepakat, terus tiba-tiba ada suatu masalah, akhirnya istri kesel sama suami ngomong itu tuh. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Nah, itu yang digembar-gemborkan nih. Akhirnya orang laki-laki di rumah tadi, apapun statusnya, apakah dia jobless, apakah dia pelayanan, itu membuat nyerang kepada suaminya. Nah, itu yang saat ini beredar di mana-mana gitu kan ya. Nggak kasih uang, nggak kasih nafkah, terus jadi tulang punggung, jadi masalah. Nah, yang tadi Pak Prana alamin dengan kasus yang kita mau angkat kan berbeda kasusnya Pak Prana. Kan Pak Prana kita mengangkat laki-laki di rumah, istri bekerja. Nah kalau kasus Pak Prana kan tadi adalah Pak Prana bukan jobless loh. Perhatiin. Karena kita semua ini, baik Pak Ro, baik Pak Prana adalah pelayan Tuhan. Kita ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya, tapi emang kita kerja kantoran. Tapi kerja di ladang Tuhan. Gitu kan ya. Mana saya yakin istri Pak Prana pun menerima keadaan itu. Kenapa? Karena kondisinya pertama, kondisi psikon yang tadi Pak Prana bilang. Yang kedua adalah kesepakatan, itu penting. Ya kan? Yang ketiga kan Pak Prana nggak berpangku tangan di rumah. Gitu loh. Karena ada sesuatu yang dikerjakan. Mengurus anak lah, ada kuliah. Kan kuliah juga Pak Prana nih. Kuliah juga, pelayanan juga. Lalu saya lihat aktif nih. Aktif kenapa? Mulai buat channel YouTube lah, lalu buat program-program medsos lah. Nah, bagi saya itu bukan jobless, gitu kan? Tapi sebuah kegiatan baru. Nah, bagi teman-teman yang laki-laki di rumah, bukan berarti menjadi excuse bahwa gara-gara lu kena pandemi, lo di rumah, oke, istri gue yang kerja deh, gue nganggur di rumah. Nggak gitu juga kali, gitu kan ya. Apalagi suku-suku tertentu nih, kayak Pak Prana, orang-orang dari Sumatera Utara nih ya. Kebanyakan laki-laki Sumatera Utara tuh yang setahu saya ya, itu yang kerja tuh istrinya. Yang cari uang istrinya. Bayangkan ya, betul Pak Prana ya. Laki-laki cuma nongkrong, main kartu, lalu di warung minum minuman kopi dan sebagainya. Nggak punya tanggung jawab apa-apa, tapi istri kerja. Nah, yang kita angkat itu ada dua kasus. Pertama, yang saya bilang laki-laki itu tidak bekerja sama sekali, tapi istri bekerja. Tetapi yang kita angkat adalah hari ini laki-laki di rumah, tapi istri bekerja. Nah, case-nya adalah kita ambil contoh Pak Prana tadi. Sekalipun beliau di rumah, tapi ada kegiatan yang dilakukan untuk mengurus anak, rumah tangga, ya kan? Makanya namanya berubah, Bapak rumah tangga. Tapi lu nyuci juga, bro. Apa tuh? Bapak rumah tangga. Gue kagak, gue pakai laundry. Zaman gini gue laundry aja. Enggak lah, gue pokoknya terima ini aja lah. Taruh aja lah. Catering? Enggak, masak enggak. Masak bini gue sebelum dia pergi gitu. Nah, berarti tetap tanggung jawab ibu rumah tangga, dia kerjakan. Seperti yang saya bilang kan ya. Wanita itu bangun tengah malam untuk mempersiapkan kepada domba-domba dan orang-orang lain kan. Orang-orang di rumahnya. Orang rumahnya kan. Ada kata bahwa tanggung jawab seorang istri nggak lepas.
dari yang dia lakukan setiap harinya gitu loh. Betul. Betul ya? Iya, betul. Baru ada gangguan nih, suara masuk soalnya. Terus Farul, kalau menurut lu gini, kan ada kisah kitab nih tentang dua tokoh masalah ya, yang gue inget-inget ya. Gue pernah dengar ketika Pak Aceh khotbah di pernikahan online kalau salah itu ya. Terus dia ngebahas tentang Ananias dan Safira. Gitu kan ya? Ternyata yang orang-orang menilai anaknya Safira tuh dia orang salah, dia ambil uang jatahnya Tuhan gitu kan ya. Tapi ternyata di sisi yang lain yang kita bisa sorot adalah ternyata Ananias itu pelayanan ya. Tapi Safira bekerja usaha, tapi usaha istri itu menopang pelayanan suaminya. Gitu loh. Nah, seperti yang Pak Prana alami hari ini kan. Isi Pak Prana itu bekerja, ya, dia aktif pagi-pagi atau dia keluar rumah, malam-malam baru pulang, ya kan, seharian di kantor. Tetapi tanggung jawab di rumah dia nggak lupa. Yang selesai, sahabat saya medsos kan, dia buat kue, dia buat makanan. Hari Sabtu acara keluarga, Minggu staf gereja keluarga, pengetan kan. Ada kata tanggung jawab itu nggak lepas. Seorang ibu di dalam keluarga. Pak Prana pun sama. Sekalipun Pak Prana nggak bekerja, tetapi fungsi imam, fungsi keluarga, fungsi kepala rumah tangga tetap berjalan nih. Gitu loh. Bukan orang-orang yang, maaf saya bilang, hanya nongkrong, nggak punya usaha, terus pulang mabok, pulang marah-marah, gaplokin istrinya, istri suruh kerja gitu kan. Itu beda kasus gitu kan. Tapi yang kita mau angkat adalah kalau laki-laki di rumah, ya, terus istri bekerja, bagaimana dengan apa namanya komunikasi? Apakah tentang saya lihat gini, saya bilang laki-laki itu perempuan tulang rusuk bukan tulang punggung. Terus yang mereka adalah kamu harus kasih saya nafkah nih Pak, gitu kan ya. Nah, kata nafkah itu seringkali menyerang suami-suami di rumah yang hanya pelayanan, yang notabene yang asal besar yang kalau dia bekerja, gitu loh. Nah, itu kan konflik rumah tangga ya Pak Prana ya, Pak Farul ya. Nah, bagaimana dengan menyikapi ketika ada dilematik tentang nafkah Pak Prana? Nafkah, kalau memang kan sebenarnya mengenai bapak rumah tangga itu kan sebenarnya masih belum umum buat orang-orang kita ya. Jadi kan memang umumnya kan memang harus cowok yang bekerja ya, gitu loh. Memang itu tidak bisa juga kita tolak gitu. Memang masih ada pandangan seperti itu. Pokoknya yang ngurus anak-anak yang di rumah ya harus perempuan. Tapi kalau misalnya kayak tadi Pak Farul bilang, kalau misalnya istri yang posisinya lebih bagus atau istri yang lebih bisa bekerja, karir dan suaminya mendukung untuk ibaratnya kompromi itu tadi lah dibicarakan seperti itu, memang itu kalau jadinya kan tidak masalah juga gitu loh. Kalau menurut saya gitu loh Pak Bimo. Bro Bimo. Jadi masalah nafkah itu tidak menjadi laki-laki yang harus memberikan nafkah kepada istri ya. Tapi bagaimana kerjasama di keuangan itu harus tahu bahwa kegiatan ekonomi keluarga tetap harus berjalan, kehidupan keluarga. Tetap harus berjalan, iya. Ya itu tadi. Kompromi itu tadi lah dibicarakan itu tadi. Kalau buat saya loh. Tadinya saya juga nggak berani ambil keputusan untuk resign kalau istri saya bilang udahlah, yang urusan orang tuamu itu nanti kita ini aja gantung tangani bersama-sama, entah kita ambil dari gaji salary sekian untuk ambil baby sister atau pembantu, tapi nggak seperti itu yang kita ambil. Akhirnya gue yang resign gitu loh. Oke. Nah, kan ini Pak Om Farul, kan sekali kalau kita lihat sekarang kita terjadi lah banyak pengadilan agama, baik pengadilan negeri itu kasus perceraian tinggi. Yang diangkat adalah bukan masalah perselingkuhan, tetapi tidak diberikan nafkah oleh suami kepada istri karena suaminya jobless nih ya. Lalu mereka memakai undang-undang perkawinan nih tentang harus memberi nafkah. Nah, kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya, sebagai orang Kristen ya, menurut lu Farul, bagaimana kita menyikapi ini ya? Soalnya banyak terjadi bukan hanya kepada orang-orang di luar Kristen yang pengampasan terjadi, tetapi terjadi juga di tengah-tengah keluarga Kristen hari ini nih, yang suami jobless ya kan, terus istri nggak punya penghasilan juga, akhirnya saling menuding, menghakimi kan, lu harus kasih nafkah gua, tapi
hanya bisa menuntut, tidak ada kesadaran. Nah, kalau kasus Pak Pranama istri kan tentang kesadaran Pak Pranama tadi ya, kesadaran untuk tetap membangun rumah tangga utuh. Nah, yang terjadi di lapangan sekarang kan saling menuding nih, lu harus mengasih gue tanggung jawab, saling menyalahkan, saling menghakimi kan tentang lu nafkah. Nah, karena ada di undang-undang perkawinan bahwa suami harus memberikan nafkah pada istrinya, gitu. Nah, pandangan lu bagaimana, Farul, tentang kita sikapi hal ini, Pak Farul? Kalau gue sih gini Om ya, pasti suami pengen kasih terbaik buat keluarganya. Iya. Tetapi seringkali keadaan itu yang nggak bisa bergerak suami gitu loh. Contoh, masa pandemi seperti ini, ya kan, cari kerja sulit, mau usaha juga butuh modal besar, betul nggak? Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa harus dipahamin bahwa keluarga itu kan senang, susah, sama-sama. Sakit, sehat, sama-sama. Kan tuh ada tuh. Betul nggak waktu pernikahan kan dibilang tuh, betul nggak Prana? Betul kan? Betul, senang, susah, sakit, bahagia, sama-sama. Nah, jadi harus diingat janji di depan Allah Tuhan. Dan gue percaya untuk menyikapi ini, gue pernah baca buku nih, artikel di Google, bahwa kasus perceraian terjadi bukan karena perselingkuhan, bukan karena ada pil atau will. Benar tadi kata Om Bimo, 50% itu adalah masalah materi, Om. Materi. Iya. Nah, bagi gue sih ini nggak dewasa, gitu Om Bimo, Mbak Brana. Nggak dewasa menyikapi masalah, gitu loh. Nah, kita bilang kalau kita sepakat berdoa, Tuhan hadir, ada berkat. Kan gitu. Nah, inilah yang gue bilang tadi bahwa kacamata dunia bilang bahwa wah, lo hanya bisa nuntut, hanya bisa minta. Ayo doa sama-sama berlutut sama Tuhan. Masa Tuhan nggak kasih, Om? Ya. Nah, kita bilang burung udara kau pelihara, ya kan, bunga bakung dihiasin Tuhan, ya kan. Nah, ini yang gue bilang tadi bahwa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus pintar menyikapinya gitu sih, bro. Oke. Kalau gue pribadi ya, kalau gue seringkali mengkonseling orang pranikah ya sebelum menikah. Lalu ada sama-sama mereka bekerja. Terus saya bilang sama si istri sama si calon suami ini, saran saya kalau ditanya bagaimana menyikapi keuangan keluarga, saya sarankan yang istri tidak usah resign bekerja. Yes. Kenapa? Karena bagi saya kalau punya 2 sumber keuangan itu lebih baik dibanding 1 sumber keuangan. Kenapa? Karena kalau laki-laki kerja itu lumrah gitu kan ya. Tetapi seringkali laki-laki bekerja ada masa-masa yang berbahaya. Contoh kalau dia orang lapangan, ya, terus orang teknik lah, orang lapangan jatuh lalu kecelakaan lalu disable kan ya. Kalau laki-laki ini nggak bisa bekerja, otomatis keuangan keluarga nggak otomatis langsung berhenti, tapi ada kehidupan juga, gitu kan ya. Karena 2 sumber. Nah, makanya saya bilang tadi, biasanya saya lakukan itu di awal, kasih tahu. Jadi bukan berarti menduakan si suaminya nggak beraktivitas lagi, jobless enggak juga. Tetapi kita menjadi 2 sumber keuangan tadi minimal ada kehidupan yang lebih layak lagi ke depannya. Nah, tapi notabene adalah sekali yang perempuan, kan saya kerja mati-matian nih, gaji saya lebih besar, ya kan? Nah, itu akan banyak masalah kalau tidak ada komunikasi. Jadi sebenarnya masalah nggak usah dicari-cari, karena masalah pasti datang sendiri. Betul. Gitu. Betul ya? Betul. Ya, masalah datang sendiri. Datang sendiri itu masalah. Kalau bilang laki-laki nggak usah bekerja, masalah. Laki-laki bekerja, istri bekerja, pasti masalah. Terus laki-laki yang lebih kecil gajinya, istri lebih besar, pasti masalah lagi. Jadi kalau orang mau menikah harus siap welcome masalah. Gitu. Ya. Betul. Karena kita nggak pernah lepas dari masalah. Nah, masalah itu seharusnya dapat didiskusikan. Saya senang deh dengan keluarga Pak Pranani. Ya, kata-kata memahami bahwa membangun keluarga itu bukan masalah nafkah, tetapi masalah tanggung jawab bagaimana membangun keluarga itu utuh. Gitu Pak Pranani ya. Betul. Nah, itu bagi saya tuh poin pentingnya, garis masalah sama-sama bertanggung jawab untuk membangun keluarga. Bukan lepas tangan, bukan berpangku tangan, tetapi mungkin agak kurang familiar dengan bahasa ya bapak rumah tangga tadi kan ya. Iya, betul. Tetapi kan saya termasuk adalah Pak Prana bukannya berpangku tangan lalu jobless nggak punya pekerjaan lalu dia diam di rumah nganggur, enggak. Tapi kalau laki-laki yang di rumah sekarang, Pak saya di rumah lu Pak,
Tapi istri saya yang kerja, Pak. Dan saya bangga kayak Pak Prana. Sebentar dulu. Lu nganggur, jobless, atau bertanggung jawab untuk keluarga. Atau jangan-jangan istri lu kerja, anak di rumah, lu nggak ngurus anak dengan baik, tapi lu malah main kemana-mana keluyuran. Itu nggak boleh. Gitu loh. Karena dia melepas tanggung jawab. Tapi kalau yang kasus Pak Prana tadi, sekalipun dia di rumah, sekalipun dia nggak bekerja, tapi dia pelayanan, tetap bertanggung jawab sebagai seorang bapak, suami, dan juga menjadi bapak rumah tangga. Itu poin pentingnya. Sama kayak Pak Farul nih. Pak Farul ini nggak bekerja secara kantoran. Istrinya pun setahu saya di rumah juga ya, ibu rumah tangga ya. Tetapi punya kewajiban tanggung jawab untuk keluarga. Makanya dia punya usaha. Kan usaha baru Pak Farul? Cupang ya? Ikan cupang. Mantap. Hias. Mantap. Yang mau silakan. Lu jadi dia rekor, bro. Ya kalau anak Tuhan murah lah, ada promo. Dapat promo. Lu jualan online juga, bro? Di online juga? Dan IG gue tuh, Farul Rozi 83. Mantap. Lu main cupang juga, Pak Prana? Hah? Anak gua yang minta beliin cupang mulu, cuman cupang kan sekarang mahal, bro. Kemarin gua dapat murah sini, emang gua murah. Enggak, gua kemarin lagi ke rumah nyokap gua beli cupang 10.000 di tukang cupang tuh, jelek banget. Kecil. Bang, yang murah-murahnya, Bang. Yang jelek itu bisa lu perbaiki loh. Gua kan nggak tahu caranya, bro, cupang. Iya, lu kasih ke Tuhan, kan di tangan Tuhan yang rusak menjadi baik. Tapi gini, menurut lo berdua nih, bro. Jadi menurut lo sebenarnya laki-laki yang di rumah saja itu wajar nggak sih dengan kondisi Indonesia yang gini? Kan Indonesia laki-laki harus keluar rumah kerja gitu kan ya. Terus apakah laki-laki di rumah itu menjadi stigma yang kok ini kok laki-laki di rumah kok bisa kerja, kok laki-laki nggak tanggung jawab. Nah itu baik judging begitu di luar nih ya. Iya. Kalau orang bilang tetangga tuh lebih jahat daripada lihat, gue paling serem lihat matanya, bro. Kalau ketemu di luar kayaknya aneh gitu, lihat gue keluar pintu. Lo lagi. Bini gue yang kalau pergi kemana-mana gitu kan, suaminya gitu matanya aja yang malas gue ngeliat. Mata tuh menghakimi. Laki cuma nggak tahu ngejawab nih gitu. Nah, sekarang Om Farul, kan lu setiap hari di rumah juga, Pak Farul, kalau nggak pelayanan. Ya, kalau gue suka bisnis apa aja lah, bro, ikat pelayanan. Jadi bagi gue sih selama ada komunikasi di rumah sama istri, gue rasa baik sih, bro. Itu komunikasi sih. Iya. Gitu loh. Yang penting komunikasi, terus tetap punya komitmen, ya kan? Tetap konsisten bahwa apa yang dikerjakan tuh untuk keluarga ya, bukan untuk diri sendiri kan. Kayak Pak Prana yang keputusan bersama istri, kan konsisten nih. Ketika istri kerja, konsisten apa? Dia tetap melayani keluarga, anak-anaknya terus dengan baik, sekolah dengan baik, ya kan? Kita mau rekaman ini pun sesuai dengan jam Pak Prana nih. Kalau jam pagi, Pak Prana anak sekolah. Sekolah, ya kan? Kalau mau malam-malam, Pak Prana punya anak bayi nih. Pak Prana punya 2 anak nih, mau tidur juga. Jadi untuk teman-teman Man-of-God yang nggak sengaja hari ini, jadi untuk merekam acara ini pun ada waktu yang dikorbankan untuk memberkati teman-teman Man-of-God semuanya ini. Nah, Pak Prana, gini Pak Prana. Yes, gimana bro? Kebiasaan Man-of-God itu selalu ditutup dengan quote. Nah, kalau lu anggota baru nih, new member nih, newbie kan? Coba, gue pengen tahu lu punya quote apa tentang tema kita hari ini nih? Tema kita hari ini? Ya. Yang mengenai istri yang bekerja, suami di rumah aja. Ya kan? Quote apa? Pokoknya yang pertama, kita nggak berlama-lama nih soal acara. Oh gitu. Segala sesuatu yang penting dibicarakan. Gitu. Kesepakatan bersama. Gitu bro. Kalau dalam rumah tangga. Sip. Segala sesuatu harus dibicarakan ya. Iya betul. Rumah tangga. Oke, Om Farul. Kalau gue quote-nya satu, ingat janji Tuhan di altar. Lagi suka duka, lagi bahagia, lagi keadaan tidak baik, tetap janji Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Amin. Panjang banget ya. Satu mutiara tuh. Sekalian. Ingat janji Tuhan aja.
Oke, kalau gue gampang, tetaplah sepakat, ya kan, untuk betul. melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita hari ini. Oke, kita akan membahas tema berikutnya nih ya. Hari ini Oke. kan tema kita tentang keluarga ya, tentang pria dewasa ya, pria berkeluarga. Nah, teman-teman Men of God yang punya ide tema-tema ya, yang apa ya, yang menarik untuk kita bahas, di bawah kita ada kolom deskripsi tuh ya. Kan deskripsi. Kolom komentar. Komentar. Gue lupa nih. Gara-gara nggak ada rem sih, gue lupa ngomong ini. Lu deskripsi kayak ini aja lo, online shopping lo. Teman-teman ada kolom komentar, kasih komentarnya. Setuju nggak dengan tema kita hari ini? Kalau akak di rumah istri bekerja, kalau punya ide-ide tema yang baik, yang membangun ya, dapat memberikannya menulis di situ. Lalu nanti ada tim media kita yang akan mereview, lalu akan kita angkat tema berikutnya nih. Yes. Setuju ya? Tapi jangan lupa, teman-teman yang diberkati dengan cara ini, like, subscribe, kalau perlu dibagikan kepada keluarga-keluarga yang lain, supaya keluarga-keluarga itu dapat terinspirasi dari apa yang kita bahas malam hari ini. Oke, saya dengan Mas Bimo. Dengan saya dengan Prana, PWG. Saya Om Farul. Asik. Yuk, sampai jumpa di acara Men of God selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sehat. Salam sehat selalu.